warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana 'aridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak nikmat. Yang mana kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu. Tapi jangan kita menganggap atau beranggapan yang disebut nikmat itu ya harta. Selain rezeki, selain harta, itu kita kadang tidak akan nikmat. Terasa nikmat itu kalau sudah diambil. Contoh sakit. Kalau sudah sakit, itu luar biasa. Kadang kita tidak memiliki harta, tapi Allah kasih kenikmatan makan apa aja enak. Banyak orang yang memiliki harta, tapi mau makannya susah. Pertama sakit-sakitan, yang kedua memang nafsu makannya nggak ada. Kalau kita maaf dikasih sate, hanya tusuknya aja nggak kita makan. Kadang bumbunya itu kita lapin gitu. Kenapa? Karena kita nikmat gitu. Berapa banyak orang yang mampu beli sate, beli gulai dan sebagainya, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan. Saya kasih contoh sederhana. Di sini kalau hari raya biasanya bikin jajan nggak? Ada jajan. Jajan itu enak atau langsung makan kita berubah? Kan ketika makanan ini banyak nih, kalau bilang bosan kadang belum kita cicipin, kan belum kita makan juga, tapi udah nggak enak aja. Jadi kenikmatannya yang Allah kasih kita mampu beli rengginang, mampu bikin jajan, semua makanan ada. Tapi nikmatnya makan sudah. Jadi kalau kemudian kita berhitung Allah tidak akan mampu. Contoh nikmat makan. Waktu kita masih muda itu ada orang enak makan. Tapi setelah tua itu terasa betul. Membedakan cucu satu dengan yang lain aja salah mungkin kadang kata membedakan tidak betul. Nikmat sehat misalnya kita hitung nikmat yang ada di kepala kita tidak akan mampu. Contoh di mulut saja, jangan di kepala mulut saja. Coba kita hitung nikmat Allah. Kita punya mulut ini kan bisa merasakan ya, mana asin. Jadi sampai mana pedas, mana pahit. Ini kan tak diberitahu. Meskipun kita tahu mana orang ternyata kasar gitu kan. Jadi kok dari sini kita mampu membedakan. Meskipun lampu padam, tapi dijadikan lampu berbohong. Jadi nikmat kita itu misalnya kami bersihkan lampu asin. Ini nikmat. Jadi lagu yang bisa itu lebih baik sakit gigi itu nggak lagi sakit gigi, jangan. Tetap jangan semerdu apapun suara kita ini sampai orang sakit giginya akan hilang. Ibu sakit gigi, kemudian anaknya rame atau jadi dia rame. Kenapa? Karena itu belum lagi kalau gigi diambil. Kalau yang kualitasnya agak bagus namanya plastik itu 650 per gigi. Ya, ada yang tukang gigi sih. Jadi 650 per gigi itu yang bagus, belum lagi yang lebih bagus. Tinggal itu berapa gigi kita. Padahal kualitasnya tidak sama, Jadi kita hitung yang ada di muka saja, di mulut saja kita. Coba di mulut kita tidak ada gigi. Gimana itu? Bisa kabur semua. Jadi Bapak Ibu yang dalam Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Boleh kita kekurangan nikmat rezeki, boleh kita nggak rezeki, tapi jangan sampai kita kurang, jangan sampai kita kurang.
Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh Nabi yang paling baik. Beliau itu saking baiknya kepada kita sampai sebelum mau wafat itu masih menjadi kita. Jadi ketika beliau mencabut nyawanya oleh malaikat maut, ketika sudah sampai dia itu sakit, maka yang dipikirkan, wahai malaikat maut, apakah nanti umatku akan merasakan sakit ini? Kata malaikat maut, iya. Kalau aku saja, kalau saya saja kata Nabi Muhammad, sesakit ini apalagi umatku. Kalau bisa tolong timpakan semua sakit yang akan diberikan kepada umatku, kepada kita semua. Timpakan kepadaku agar umatku tidak pernah merasakan sakitnya saat umat. Apa sayangnya Allah kepada kita. Makanya wajar kalau kemudian kita bersolawat itu banyak keutamaan. Makanya kalau kita ajari kita anak kita bersolawat banyak keutamaan. Pertama rezekinya gampang, kedua nanti dari siapa mendapatkan sama. Ketiga kita selawat tidak harus pakai wudu. Gitu. Itu banyak keutamaan yang luar biasa sehingga waktu selawat itu menjadi didawamkan pada kegiatan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini merupakan malam peringatan nuzul Quran. Sebelum kita lanjut pembahasan nuzul Quran, kenapa kok tanggal 17 nuzul Quran? Kenapa kok tanggal 17? Ada hafal nggak ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang benar tanggal 17 atau malam Lailatul Qadar? Atau malam Lailatul Qadar tanggal 17? Maka Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama dari Allah atau dari Allah ke Baitul Muqaddas dalam dunia itu turun sekaligus. Itu yang turun sesuai dengan ayat tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita nggak tahu kapan turunnya. Al-Quran yang turun sekaligus itu yang utuh 30 juz itu kita nggak tahu. Hanya diinformasikan pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam 17 ini atau tanggal 17 ini itu turunnya surat Al-Alaq atau surat yang pertama kali turun. Ya. Kalau datangnya ke dunia, hadirnya ke dunia itu tanggal malam Lailatul Qadar. Tapi diberi oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril pada tanggal 17, yaitu di Gua Hira. Yang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Nabi Muhammad itu bisa baca Al-Quran itu usia 40 tahun. Jadi ibu, bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran itu khawatir. Kalau cari lebih muda, ya bagus. Jadi yang usianya lebih banyak, Pak. Sahabat-sahabat yang baca Al-Quran di usia 60. Kalau mau khatam Al-Quran itu ada cara sederhana. Kita kalau punya Al-Quran jangan taruh di atas lemari, jangan taruh di dalam rumah atau di dalam buku. Caranya supaya kita mau ngaji, tidak usah banyak. Sekali misalnya, gimana caranya? Selesai sholat kita baca 1 ayat. Misalnya subuh, Yasin, Shadaqallahul Azim. Turun lagi. Wal Qur'anil Hakim. Nanti 2 tahun apa? 2 tahun. Apalagi kalau ditambah. Caranya supaya kita mau membaca, kalau di sini dampar apa namanya? Dampar sama. Kalau Madura itu kan namanya kapal. Jadi dampar itu kan sholat kita. Jadi kita jangan bangun sebelum kita baca 1 ayat. Jangan banyak. Syukur-syukur bisa lebih. Jangan bangun kalau belum bisa baca 1 ayat. Nggak bisa baca Ustaz, nggak bisa baca Al-Quran. Yang hafal aja deh. Al-Ikhlas ada 1 ayat. Pokoknya jangan pernah kita tidak membaca Al-Quran di luar sholat. Al-Quran nanti pada hari kiamat itu datang memberikan syafaat. Jadi misalnya kita ada di neraka nih, tapi waktu di masjid Al-Barokah kita ngaji, waktu di rumah kita ngaji, meskipun yang dibaca hanya Yasin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti surat Yasin itu hadir, ya Allah, itu loh. Pak Ahmad yang ada di neraka angkat dong, hadis dong. Jadi Al-Quran nanti akan menerima hadir pada kita. Dan Al-Quran itu kalau dulu misalnya kita baca surat Al-Barokah,
kalau dari jadi kalau bapak ibu syukur-syukur hafal minimal di alam kubur mereka tidak akan salah. Jadi yang rajin atau yang biasa baca surat Al-Baqarah di kubur mereka tidak akan disiksa. Jadi syukur-syukur ibu hafal, bapak hafal. Jadi nanti di alam kubur itu malaikat muka mereka datang menyiksa kita kali. Tapi surat Al-Baqarah itu surat Al-Mulk itu datang. Jangan, wahai malaikat jangan. Loh kenapa? Apakah engkau akan memukul yang ada aku di dalamnya? Jadi kalau sudah Al-Quran ada di hati kita, malaikat mengurangi tidak mau memukul waktu dimukul. Kemudian nanti di akhirat kita masuk neraka misalnya, pada saat kita berdosa itu nanti masih di akhirat. Ya kan? Sama tuh pahalanya. Jadi kita membaca, mendengar sama pahalanya. Misalnya bapak berangkat dari masjid, ini tak ada pun saja. Ada orang tanya, aku nggak tahu salah atau benar nggak urus misalnya. Tapi kita mau dengar, itu sama pahalanya, itu yang baca. Jadi sama pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Kata Rasulullah, la akulun alif lam mim harfun. Aku sudah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan ini masih dilipat gandakan. Jadi kita baca alif lam mim saja pahalanya bukan hanya 3. Dilipat gandakan minimal 3 kali atau 10 kali lipat. Jadi 30. Makanya memang kalau di bulan Ramadan ini tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi kalau bapak ibu memiliki anak yang hafal Al-Quran. Tidak harus anak. Kita kalau bisa. Nanti kalau bapak ibu punya anak yang hafal Al-Quran, nanti di surga. Ini sudah di surga nih. Tadi kita baca, tapi nggak hafal. Nanti di surga anak kita yang hafal Al-Quran tidak pun di sini nanti akan datang membawa mahkota, membawa jubah besar. Jadi membawa mahkota dipakaikan. Jadi ketahuan mana anaknya yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak yang kecil yang ini nanti kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena mudah Pak, banyak anak-anak masih kecil itu sudah hafal Al-Quran. Tapi caranya memang cara yang paling mudah itu orang tuanya meskipun nggak bisa ngaji, pura-pura ngaji. Ambil Quran, pokoknya pura-pura aja. Apalagi anak-anak sudah pura-pura aja. Ya kalau kita sudah setiap hari bukan Al-Quran, anak-anak kita masih kecil kadang memang juga. Tapi insya Allah tidak akan sampai 10 tahun anak kita akan bisa baca Al-Quran. Kita sering aja bukan Al-Quran, insya Allah nggak akan lebih dari 10 tahun anak bapak ibu akan bisa baca Al-Quran. Bapak ibu nggak usah ngaji, setiap habis sholat pegang Al-Quran saja, dan dengarkan sama anak sama cucu. Insya Allah nggak sampai 10 tahun anak bapak ibu bisa kenapa? Bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena anak itu menjadi senang. Memang ngajinya kadang tidak ada mbahnya, tidak ada ibu, tapi mencari tempat-tempat ngaji di musola, di masjid itu kadang ada untuk ngaji. Makanya kita gunakan di momentum Ramadan ini, waktu Ramadan ini, jadikan rumah-rumah kita rumah Al-Quran, musola kita, masjid kita yang penuh dengan Al-Quran. Tidak ada anak yang hafal Al-Quran tidak rezekinya melarat. Bahkan kedua orang tuanya itu sering terbawa haji dan umroh, meskipun tidak punya uang. Kenapa? Karena the power atau spirit kekuatan Al-Quran itu nanti menarik itu. Memang menarik yang membaca. Jadi semuanya akan tertarik menuju kebaikan Tuhan. Di dunia kita akan diberikan kemudahan urusan harta mudah, urusan rezeki mudah jauh. Minimal kalau misalnya jadi undang Yasinan kan gitu, minimal itu. Apalagi kalau kemudian bagus suaranya hafal, tidak usah ikut lomba. Jadi memang penghafal Al-Quran itu dengan catatan hafalnya itu memang dari Allah. Allah akan posisikan di tempat yang baik, bukan hanya anak kita, tapi kita. Kita pun juga senang di dunia senang, kemudian di akhirat juga senang. Makanya Al-Quran ini memang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tak diturunkan ya Allah. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Al-Quran turun.
Malaikat Jibril itu menjadi malaikat paling bagus, topnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, yang membawa saja kasarnya, tukang posnya saja itu dimuliakan sama Allah. Istilahnya kalau menjadi istilahnya, tukang posnya yang membawa Al-Quran dari Allah menuju Rasulullah itu dimuliakan, menjadi rajanya para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad kan wahyunya Al-Quran, menjadi nabi paling terakhir dan nabi paling baik. Bahkan yang lain tidak bisa memberikan syafaat untuk umatnya, Nabi Muhammad bisa. Salah satunya karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. Kita istilahnya kan sudah kecil, nggak kuat, tapi menjadi umat terbaik. Nanti kita menjadi umat terakhir, tapi masuk surga pertama. Diistimewakan, kenapa? Karena kita menjadi umat Rasulullah yang kemudian menerima Al-Quran. Bahkan kota yang diturunkan Al-Quran di situ mulia, Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya baik di dunia, di alam kubur, khususnya di cerita akhirat. Kenapa? Karena yang mana yang malum wala banin, tidak berguna harta. Kita kaya, mati itu juga yang menemani saya baca Al-Quran kita. Kalau mau dekat kadang juga kan di sana juga kalau kita misalnya mau berangkat ke pesawat kan ada Al-Quran. Itu kota Madinah. Baca di surat Al-Ikhlas. Itu kota Madinah. Jadi Allah akan memudahkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan satu kita di dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ahli Al-Quran. Saya senang karena kita kompak. Ternyata bukan karena ada acara yang Al-Quran ini siapa namanya itu misalnya. Saya salut sama Bapak Ibu. Karena mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk hamba dari Allah muliakan. Jangan kalau yang menjadi ahli masjid, ahli Al-Quran, tidak usah khawatir. Dan masuk di sholat rombongan, yang bahkan sholatnya nggak tahu balik sholat. Kalau sholat berjamaah itu rombongan jadi. Ikut tayang yang biasa, itu rombongan. Tanda harus mungkin salah-salah baca itu rombongan. Makanya, jadi ikut rombongan, ikut rombongan satu masjid itu. Ya kalau kemudian dalam masjid yang jalannya nanti akan terpisah ke rombongan. Makanya supaya tidak terlepas ke rombongan dari awal Ramadan sampai akhir, sebisa mungkin jangan sampai maju tarawih. Jadi dimundurkan aja stafnya gitu. Ini kan biasanya pertengahan sampai hari ini sudah mulai disibukkan. Kedua tidak. Biasanya kalau di kota ini sudah banyak diskon, sehingga di mall pasar itu banyak diskon, sehingga di masjid pun banyak diskon. Berkurang jamaahnya. Jadi berkurang jamaahnya itu berkurang. Jadi kita kalau bisa berpisah dengan orang itu kondisinya menangis, bukan karena menangis nggak ada yang karena nggak ada yang bukan karena itu. Para sahabat itu kalau mau masuk murah itu nangis itu kenapa? Karena akan kehilangan momentum. Waktu baca Al-Quran terutamanya sudah tidak sama lagi, zikir sudah tidak sama lagi. Di Ramadan ini dan di Ramadan ini ada waktu yang istijabah untuk berdoa. Semuanya sebenarnya yang malam istijabah, yang sangat istijabah itu antara ada dan istilahnya sebelum maghrib itu menjadi waktu yang istijabah. Tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Jadi kalau puasa banyak tidak. Misalnya yang bapak doa, istri juga dikuatkan, ibu juga doa mudah-mudahan bapak yang masih tolak oleh kanan kiri diberikan hidayah. Karena kalau laki-laki hampir sama ya ini mau statusnya hampir sama. Jadi laki-laki itu tetap menilai semakin kaya akan semakin butuh banyak wanita. Tapi kalau wanita semakin kaya akan semakin tidak memperhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kita. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.